pagi, selamat kita ketemu kembali di channel Firdaus Water Treatment. Di sini kita akan bukan review ya, tapi kita akan belajar bagaimana membaca tes laboratorium ya, untuk kita mengetahui sejauh mana produk yang kita miliki itu sesuai, mendekati atau tidak lulus. Nah, di sini kan kita akan langsung ke arah ini ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan Pak siapa? Pak Wahyu ya, dengan ya, oke, nanti kita bisa saling tanya jawab sessionnya ya. Sekarang kita hanya pengantar dulu nih. Bagaimana pertanyaannya, mungkin saya mencoba begini, Pak, saya punya produk, kalau saya tes di laboratorium baik air baku atau air hasil, bagaimana menyikapinya dan bagaimana saya menilai atau untuk parameter ini kan, pertanyaan mungkin begitu ya, yang dasar dulu ya. Di sini kan ada namanya satuan ya, ada namanya hasil, ada namanya persyaratan mutu yang sudah ditetapkan ya oleh pihak. Di sini kan ada namanya SNI ya, 3554 2015 butir 321. Butir itu mungkin poin sub by item ya, item ketiga, kedua saja itu intinya. Nah, yang kita akan bahas ya di sini untuk pH oke, karena 7 ya, kalau 7 agak lumayan berasa ya, tapi kalau kurang dari 7 rasa agak pahitnya masih muncul, 6,8 6,9 sok aja, betul nggak? Ya. Nah, sekarang ini kalau ingin air itu berasa, saya bisa naikin. Ada nanti unit yang saya akan repot atau yang akan saya tawarkan ya. Nah, kedua, kekeruhan. Tingkat kekeruhan di sini hasilnya 0,10, maksimal 1,5 berarti masih lulus atau masih ambang jaraknya agak jauh lah. Nah, kalau nggak jauh itu begini, maksimal 1,5 kita dapat 1.0 misalkan, itu mendekati. Kalau mendekati, ya ini warningnya apa? Itu bahasa nanti kalau di lapangan ditelusuri, ya kan? Telusuri itu kenapa? Ya kan? Pipanya, tandonnya, cartridge-nya, itu penelusuran. Ketika sudah ketemu poinnya, masukkan ke item apa? Checklist. Siapa orangnya yang ngerjain hari ini? Namanya siapa? Kondisi cek, kondisi per hari gimana? Ketika dia itu agak kotor, bersihkan. Ketika dibersihkan masih kotor, ganti. Seperti itu. Supaya apa? Nanti ini ketika mau dites, dia kekeruhannya itu bisa di bawah yang 1,5 itu. Bisa dipahami kan ya? Oke. Sekarang zat pada terlarut ini dapat 1, 2, 3, maksimal 500. Dulu 1000 ya peraturannya kan? Sekarang 500. Oke, tidak mau dibahas nggak zat pada terlarut? Nggak tahu sih. Hah? Nggak tahu. Itu TDS kan? Ya. TDS. Coba. Apa yang Anda tahu tentang zat TDS itu? Zat yang pada yang terlarut itu contoh seperti kayak zat besi, garam, Ya. yang terlarut pada air. Nah, Hasilnya di sini ada bahasa TDS, zat TDS total dissolved solid. Artinya di sini zat padat terlarut, berarti ada yang tidak terlarut, ya kan? Ya. Nah, yang terlarut ini bahasanya bisa mewakili ion positif, ion negatif, ya kan? Apa tuh ion positif? Baca di kimia ada. Jadi kebanyakan yang di sini tuh ion positif. Nah, makanya di sini akan nyambung ya. Permasalahan kayak kenapa ada air itu suka berlumut, kenapa air itu bakterinya ada, kenapa air itu tidak bisa tahan lama. Nah, sebelum kita bicara ke finishing terakhir di sterilisasi ozon, kita bahas dulu partikelnya, airnya. Nah, di sini kan udah menunjukkan bahwa TDS-nya oke, cuma di sini ada namanya nitrat NO3. Dia dapat 3,33, maksimal sini 44. Nah, ini dari 3,33 udah mendekati ke angka 4 kan. Nah, ini kan sebetulnya bahasnya rawan. Ya. Dia mestinya kalau ingin aman
di 0, betul nggak? Kenapa? Supaya antara bahasanya ada rank. Kalau di sini bahasa rank itu antara terkecil dan terbesar. Berarti ada di antara. Posisikanlah rank itu terkecil kalau ingin aman, betul nggak? Jangan mendekati ke maksimal. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang akan bahas lagi nitrit. Nitrit ini lebih kecil, 0,04 maksimal 0,1. Oke. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, Pak, nitrat itu dari mana sih kan gitu ya? Kok air ada nitrat, nitrit? Kata orang pintar saya juga ya akan sampaikan juga nih. Nitrat nitrit ini terbentuk karena ada namanya kontaminasi dari pupuk yang ada di sekitar sana yang dikasih pupuk kemudian menyeraplah ke dalam tanah. Si tanah itu membentuk namanya senyawa baru ya ke sini nitrat nitrit. Makanya si efek daripada pupuk atau kotoran binatang ada bahasa yang terlarut, ada yang tidak terlarut. Saya tanya, gula terlarut tidak terlarut? Hah? Kenapa? Saya punya gula, ketika dimasukkan ke teh, tehnya manis, gulanya nggak ada, itu apa? Terlarut, maksudnya ke. Jadi kalau minum bukan minum air gula, bukan minum teh, karena teh gulanya sebagai masuk terlarut, ya itu enggak. Walaupun sewaktu pertama masuknya isinya ada gula, tapi setelah dia minum air gula, bukan air gula ya. Kesalahannya yang berjasa itu gulanya, tapi teh manis jadi itu, betul nggak? Ya. Nah itu bahasanya, contohnya gampang ya, terlarut ya. Jadi gulanya nggak dibahas ya. Hah? Padahal yang jasanya yang manis itu kan gula, tapi gula setelah masuk dikocek, gulanya nggak ada, jasanya gula nggak ada. Hah? Bukan air gula, air teh manis. Gitu. Ini hanya cerita tapi nyambung kan, supaya ngerti aja. Nah, nitrat itu ya bahasanya tadi sama, jadi ada kontaminasi antara pupuk ya yang menjalar ke dalam tanah dan tanah masuk juga ke air, itulah sana. Nah, nanti ada solusinya. Nanti saya terakhir ya. Di sini kita bahas dulu amonium, oke, sulfat, oke, jauh ringnya ya. Klorida jauh ringnya, klorida jauh juga, sianida, nah sianida apa yang itu ya, racun itu ya. Makanya saya dikasih sianida kan, saya nggak bisa pulang. Saya ridho asal masuk surga. Sianida, besi di sini maksimal 0,1. Nah ini aman 0,0. Tapi kalau dia dapatnya 0,00 atau 0, ada angka di belakang koma digit ke 1, kemudian ada angka 10, itu nggak aman karena lainnya terlalu dekat. Ini bagus ya, bagus. Kemudian mangan bagus juga. Jadi di sini 0,0 digitnya di belakang koma 4, sedangkan di sini maksimal 0,05. Berarti kan level digit itu kan per 1000 ada per 10.000 kan? Ya. Betul? Saya padahal nggak ada settingnya, saya belajar. Saya nggak belajar dulu. Saya nggak belajar loh. Cuma saya belajar dari arti hidup ini ya. Ya, klor bebas ya, yaitu 0,03 maksimal 0,1. Langsung aja ke permasalahannya. Satu, ini nggak ada timbang, nggak ada aman, raksa. Kemudian ya kita akan bahas yang yaitu yang di sini yang mendekati permasalahan, yaitu di nitrat ya. Nah, ya, poin ini ya di atas ya, betul nggak? Nah, sekarang saya tanpa ini karena ini sudah saya baca. Di sini kan menempati poin yang mendekati itu nitrat. Nitrat tadi saya bahasanya di awalnya di mana? Ini seharusnya di sistem itu ada namanya filter softener. Softener itu bahasanya mungkin kalau diartikan halus ya, atau soft ya, halus atau melunakkan. Melunakkan. Kalau bahasa melunakkan kalau di air mungkin bahasanya begini.
ketika dia itu termasuk ion positif, nah resin kation lah sebagai penukar ion. Kenapa disebut penukaran ion positif? Karena ini Anda ini ion ya, sama saya resinnya nih. Anda ditangkap, dilindungi. Nah, ketika saya sudah jenuh, saya harus diregenerasi. Oleh apa? Oleh garam porosok supaya saya aktif lagi. Supaya apa? Sudah aktif, saya bisa menangkap Anda sebagai ionnya. Ngerti nggak? Anda ion nih, nitrat. Saya resin. Anda ditangkap, dilindungi. Ketika dia itu bekerja, hitungannya sekian kubik, barulah dia jenuh. Hitung sekarang. Pertanyaannya begini, Pak, kalau saya pasang yang 13 in, isinya 3 sak. Satu sak itu hitungannya gimana? Oh, tulis. Resin kation dia punya kemampuan satu sak itu 11.000 liter. Berarti kalau diisi 3, berarti dia 33.000 liter. Nah, ini nyambung ke produk ya. Produk berapa per hari? Tadi berapa? 3.000-an lah ya. 3.000. Nah, sekarang tinggal gampangnya hitung gini. 33.000 dibagi 3.000 berapa? 33.000. So, 33.000 dibagi 3.000 berapa? 10 hari itu 11. 11 hari, sebentar. 33.000 dikurangi, jadi bagi 3.000 udah. Di angka 11 hari, Anda punya shock gunner bila mana dipasang 13 in, 11 hari regenerasi. Itu rumus. Rumusnya dari mana? Dari output yang saya hitung tadi. Ngerti nggak? Nah, itu ada hitungannya. Kalau hitungan detail mah, Pak dari mana, Anda harus sekolah lagi, karena di sini bukan sekolah, tapi kerja, beda ya. Jadi Anda juga kan kalau nanya, kalau Anda pintar, Pak ini rumus dari siapa yang bikin, gurunya nggak akan bisa jawab. Kayak PR kuadrat, Pak, dari mana Pak 3,33 sekian, betul nggak? Betul nggak? Kalau yang pintar dia harus nanya, rumusnya dari mana? Awalnya kok dapat segitu. Nah, sebetulnya kita kerja bisa cari rumus sendiri. Yang penting hidup harus punya rumus. Betul nggak? Rumusnya apa? Punya kekasih, punya uang, itu kan damai kan? Nggak punya duit, nggak punya kekasih, lebay kan? Betul nggak? Betul nggak? Rumus kan? Kenapa? Itu akan tenaga Anda bisa semangat bekerja, bisa bahagia. Betul nggak? Rumus, ya kan? Kosong aja. Anda kerja buat apa uang? Tapi ketika uang ada, kumpulkan, kasihkan ke orang yang dicintai, Anda bangga kan? Nah, sama itu juga. Segala sesuatu semua feedback. Ya, saya kenapa diputarkan ke cinta ke ini? Supaya ada nggak ngeblank, nggak pusing. Jadi kerja itu ada rumusnya. Kalau rumusnya tahu ya kita harus panutlah atau disiplinlah atau nurutlah kan gitu. Kalau nggak nurut ya nanti juga buat apa kita tahu rumus kalau nggak diikuti, betul nggak? Contoh kayak Al-Quran hadis, tahu rumusnya kan buat kehidupan. Kita cuek, kita abaikan, silakan. Tapi apa? Nanti silakan kan, betul nggak? Nah seperti itulah. Jadi pada akhirnya semua yang kita akan baca, kita bahas di sini yaitu apa? Satu, penelusuran, kemudian kita lengkapi, kita rawat, kita disiplin, ya itu akan feedbacknya akan bagus lagi kan, kualitas daripada airnya. Oke, tadi netra. Sekarang kita efek kedua, yaitu ada namanya dari air itu punya masalah, yaitu umum ya, yaitu ada namanya ketika pengecekan lab itu ada namanya ketidaklulusan. Ini apa? Coliform atau mikroba? Mikroba di sana berapa besarnya? Di sini hasilnya Bukan, berasa besarnya mikroba tahu nggak? Kalau nggak salah virus bakteri itu kan 0,03 ya? Betul nggak besarnya? Yang terkecil itu virus kan? Oh iya, iya. Hah? Yang lebih kecil lagi apa? Virus cinta itu. Nggak kelihatan tapi bisa orang mati ya. Betul nggak? Hah? Lebih kejam dari corona kan? Kenapa? Nah, saya akan buka lah ininya. Jadi di sini tingkat namanya besar kecilnya kita harus tahu. Berarti semakin dia pori-porinya besar, wah ini galak nih kan gitu ya. Wah ini kejam nih kan gitu ya. Nah, si bakteri itu nanti kalau nggak salah ada 3 loh ya.
olive oil, kemudian apa? Olive oil, mikroba, satu lagi apa? Lupa lagi nih. Ada lagi 3 tuh. Hah? Ada satu lagi. Nah, semua yang namanya bakteri itu bisa mati dengan apa? Dulu dengan dipanaskan derajat sekian, tapi sekarang namanya diinjek dengan namanya ozon. Nah, baru saya akan kupas nih, dan akan saya buktikan ketika bagaimana saya menghitung, Pak, berapa miligramkah saya punya ozon saya, seberapa besarkah punya ozon saya itu maksimal atau enggak kerjanya. Yang gimana, Pak, pasangan ozon itu yang benar. Itu kan kenapa? Kayak begini, orang jual nasi goreng, bumbu sama, tapi rasa beda. Itu enggak. Kenapa? Nah itu harus tahu ilmunya. Anda tahu ilmunya, Anda bisa jadi tukang nasi goreng atau menjadi perusahaan nasi goreng. Kenapa? Ketemu rumusnya. Wah, ini pasnya begini. Ya kan? Padahal sama semua ya. Garam, mungkin itu ya semua ya, si alat-alatnya, tapi dia kemasnya beda, dan ini beda menghasilkan alat yang beda. Nah kalau ini terus terang, kalau di dalam teknik juga sama, hampir mirip-mirip ya. Ada namanya hitungan kubikasi, keluar tadi berapa? 3000. Sekarang si pompa, si tandon 3000 ya, sama. Berarti dia antara input dengan output artinya sama dengan. Sama dengan kalau bahasanya air, tidak ada oksidasi. Itu enggak. Oksidasi itu ada bila mana antara nampung dengan out, dia lebih besar. Kalau bisa 2:1. Betul? Betul nggak? Contoh, keluar 3000, Anda punya stok harusnya 6000 atau 5000. Berarti ada yang air itu diputar. Nah ini seharusnya ozon itu, pendukung ozon ya, ozon itu hitung berapa kubik air itu, berapa kecepatan pompa itu, berapa besar venturinya, ada static mixer, kemudian ada oksigen generator. Itu membuat nanti level si air itu kandungannya mencapai sesuai dengan jumlah SMI 0,4 ppm kan. Nah, apa parameternya 0,4? Nanti Anda atau saya seharusnya bawa ya tadi, atau nanti kalau sudah pasang ozon kita bawa alatnya, ada kan? Ada ya? Ini udah mendekati masuk. Nah, tinggal bahasanya ketika tingkat ini masuk, dia kekurangannya ada namanya oksigennya kan, tidak masuk ke dalam air tersebut, sehingga kekuatan, ketahanan di dalam air itu dia bisa lepas lagi. Kenapa? Nggak kuat. Betul, karena kekuatan kita sama ya. Anda kuat, kenapa? Anda sehat, logika sehat, Anda sarapan. Anda sehat, tapi nggak sarapan, langsung dikasih yang pusing, langsung mabuk, atau langsung lari 100 meter kencang, Anda langsung goyang. Kenapa? Anda tidak disiapkan, betul nggak? Secara fisik nggak kuat, langsung saya mah air juga. Kalau mau dibandingkan, betul nggak? Air itu disiapkan untuk suhu di berapa derajat. Ketika dibawa oleh mobil, kepanasan berapa derajat, kuat berapa tahan. Iya, sedih nggak ya kalau itu? Iya, sedih. Nah, jadi gini, jadi kekuatan si ozon itu harus ada static mixer. Static mixer itu si output yang dari pompa yang diputar. Ini harus ada pompa sirkulasi antara si inputnya si air produk masuk ke inputnya pompa, outnya pompa masuk ke static mixer, ya. Bisa masuk dulu venturi dulu. Nanti setelah venturi, injekkan ozon ini juga kalau hitungan ini 5 gram lah minimal. Kalau dia kasih 10 gram lebih bagus, kalau kasih 20 gram lebih bagus. Kenapa? Nanti dihitungnya levelnya tidak harus kencang. Dia masukin cepat, dia dengan hitungan itu dia akan rata. Makanya kenapa di venturi itu ada namanya penyambungan kayak letter T, ada valve. Betul nggak? Itu buat menghitung antara air yang diinjek dan air yang tidak terinjek. Permasalahannya ini kan air diinjek tidak semuanya keinjek. Iya. Karena satu level, bukan satu alur tidak diputar. Iya. Betul. Logika kebuka. Dua. Air itu diinjek itu bahasanya ya, kalau ini gula saya masuk. Itu kan dia masuk, kalau saya ini masuk nggak dikocek, butiran gulanya ada, airnya ada, tapi dikocek dia rata kan.
Tapi pertanyaannya, berapa lama Pak si air itu ketika air itu bisa menyatu antara air dan O3? Ya, hitung pompanya berapa kubik. Ketika pompanya 3 kubik per jam dan memang si tandemnya 3000 juga, berarti 1 jam cukup. Sebelum Anda masuk ke dalam piring, 1 jam tunggu, masak dulu diputar sel supaya apa? Rata. Ngerti? Ya, tutup. Ini ilmu akan saya kembangkan di lapangan karena nanti saya akan demokan dulu dan saya tunjukkan bahwa sirkulasi ini perlu dihitung tandemnya 3 kubik, kalau pompanya 3 kubik, kemudian kalau hitungan si ozonnya misalkan 5 gram, dia harus tambah oksigennya. Jadi dia oksigen itu dia akan menguatkan si kualitas ozon itu oleh oksigen. Ini oksigen nggak ada kan. Nah, oksigen yang lebih praktis jangan menggunakan tabung karena nanti akan ribet. Saya merakit dan ada fotonya saya kasih gede ya. Itu oksigennya dibuat supaya kita tidak juga namanya ribet ya. Habis beli lagi, habis lagi. Ini sudah ada. Nah, sudah ada, tinggal bagaimana mengatur level, bagaimana disiplinnya memutar si air tersebut supaya apa? Kualitas airnya terinjek keseluruhan atau merata. Cukup? Ada yang pertanyaan sebelum saya tutup? Semua terjawab ya? Ya, terima kasih. Nanti kita akan kupas lagi setelah barangnya ada, setelah kita renov, kita akan kupas apa itu static mixer, kenapa harus diputar, yaitu jawaban tadi supaya rata. Tinggal levelnya ozon itu berapa gram, semakin ozon yang kecil 5, dia menggunakan hitungannya 5 gram ppm ya, 5 lpm, 5 liter per menit, dihitung, diputar, asupan oksigennya berapa lpm juga, itu harus pas. Ketika tidak pas, itulah membuat senyawa ozon itu dia nempel di airnya sebentar, nggak lama. Ketika kemasan juga bolong juga pengaruh. Sekarang ozon bagus, ketika lidnya dia kurang rapat, ketika puisinya di pengifilingnya nggak pakai masker, drainnya nggak dilap dulu dan sebagainya, banyak penelusuran. Atau ruangan kita tidak dipasang AC. Adapun pasang AC hanya untuk sebagai syarat aja. Ini banyak kejadian. AC ada sebagai syarat supaya hemat matiin. Padahal bakteri itu akan tumbuh ketika apa? Fluktuatif ruangan itu suhu. Kedua, bejana tempat air itu mengalir. Bagaimana si air itu yang sudah terinjek ozon dan belum terinjek ozon, berarti buang dulu kan. Sudah buang semua rata, baru ambil kontrol. Ketika pengecekan juga ingat, yang namanya bakteri selalu ada terus. Nah, ketika mau ambil sampel ya, cek, ambil yang baru, kocok-kocok dulu. Makanya ketika ini botol kita ngisi, mungkin ada yang kebersihan ya, itu air ozon, jangan air biasa. Air ozon supaya nanti si bibirnya itu semua kena air. Kayaknya cukup ya, nggak ada pertanyaan. Terima kasih, mudah-mudahan masalah dari satu butir dari kita menganalisa hasil laboratorium dengan kita punya temuan bakteri, temuan nitrat, ada sebab, ada akibat. Kita sudah analisa penyebabnya, nah ya kan, nanti kita akan review kembali setelah kita ada namanya mau direnov atau mau ditambahkan kan itu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share dan di channel kami. Mudah-mudahan kami akan lebih semangat bila Anda mendukung konten kami.